Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bertemu lagi dengan saya dalam kajian Jumat pagi. Sahabat surga, pada kali ini kita akan membahas mengenai indahnya hidup di tengah perbedaan. Nah, saya mau tanya nih, sahabat surga, jika Anda mendengar kata perbedaan, apa yang ada di pikiran Anda? Pasti Anda memikirnya ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada kurus, ada pendek, ada putih, ada hitam. Ya, itu semua memang beda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan seperti itu, dengan berbeda-beda, bukan semata-mata karena Allah ingin membeda-bedakan makhluknya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan makhluknya untuk memiliki sikap saling menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai tersebut dinamakan sikap toleransi, atau dalam istilah Islamnya disebut dengan istilah tasamuh. Tasamuh merupakan sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya, ada orang yang memiliki kekurangan dalam dirinya, apakah Anda masih mau berteman dengannya? Harus dong, harus tetap berteman. Karena apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan orang tersebut. Kita tidak boleh membedakan orang lain. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang lain. Karena apa? Kita sendiri belum tentu sempurna, dan kita belum tentu sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang paling tinggi derajatnya, bukan ia yang paling memiliki kekuasaan, bukan ia yang paling cantik, bukan ia yang paling kaya, bukan, tapi ia yang paling bertakwa. Jadi dari sini kita tidak boleh membeda-bedakan antara orang lain, ya. Oke. Sahabat surga, perlu diingat bahwa sikap tasamuh ini tidak hanya sebatas menghargai perbedaan yang dilihat secara fisik saja, tetapi bisa diterapkan dalam perbedaan keyakinan. Misal, ada orang yang berkeyakinan Islam dan ada orang yang berkeyakinan non-Islam. Nah, ini mereka harus bisa saling hidup berdampingan, tidak boleh menghujat sana sini, tidak boleh, harus menghargai keyakinan orang tersebut. Dan saya tanya lagi nih ya, sahabat surga, jika kita menemui orang yang di sekitar kita itu agamanya atau keyakinannya berbeda dengan kita, apakah kita harus menjauhi orang tersebut? Tidak bisa. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, meskipun dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh berselisih hanya karena kita berbeda agama dengan orang lain, ya. Kita harus tetap menghargainya dan menjalin hubungan baik dengannya. Kita harus tetap saling membantu, kita harus tetap saling berkomunikasi, kita harus tetap bersosialisasi. Itu termasuk bagian dari sikap tasamuh. Nah, kalau ada yang tanya gini nih, Ustazah, apakah boleh saya membawa teman saya yang non-Islam masuk ke masjid? Jawabannya gimana? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh.
Tetapi dengan syarat kamu boleh mengajak teman kamu untuk masuk ke dalam masjid, tapi kamu tidak boleh memaksanya untuk mengikutimu beribadah, mengikutimu sholat, mengikutimu zikir, tidak boleh. Karena kita harus menghargai keyakinan orang tersebut. Karena Islam itu adalah agama yang damai, tidak memaksa. Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk berteman dengan siapapun, dengan orang yang beragama apapun. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah Allah tidak pernah membenarkan toleransi dalam hal akidah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dari sini jelas ya, jelas bahwa kita tidak boleh mengganggu gugat agama orang lain, tidak boleh memaksakan agama orang lain untuk seperti kita, tidak boleh. Kita harus tetap menghargainya dan tetap berhubungan baik dengannya. Jika sikap ini kita tanamkan dalam diri kita sehari-hari, maka akan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Jadi kita harus tetap saling menghargai perbedaan. Jika sikap toleransi ditanamkan dan diamalkan, akan tercipta kehidupan yang bagaimana? Yang aman, yang tentram, adem, ayem, gak ada pertikaian. Oke, saya rasa cukup ya kajian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan menjadi contoh kita untuk bertindak, untuk berperilaku terhadap orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.